Beri tepuk tangannya dulu dong. Nah, aku mau nih kita belajar bareng-bareng mengenai apa sih jurusan di SMK Negeri 11 Semarang nih. Dan pastinya kita bersama narasumber yang sangat luar biasa. Aku sebutin ciri-cirinya dulu deh. Orangnya itu pastinya ganteng, cakep parah deh. Terus kece, selalu murah senyum. Sama orangnya sangat-sangat luar biasa. Kita sebut saja Bapak Ronald Jestip SSTMA. Beri tepuk tangannya dulu dong. Nah, Bapak apa kabar nih untuk pagi hari ini yang sangat ceria? Gimana untuk kesibukannya hari ini? Apakah sangat padat atau masih ya longgar saja deh? Ya, alhamdulillah Mbak. Saya dalam keadaan baik ya. Di sela-sela kami saat ini sedang menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekarang kan kurikulum merdeka ya. Oh, iya. Jadi istilahnya KOSP. Nah, ini masih ada waktu kita untuk bisa sharing di sini ya, nanti untuk menyapa pemirsa dan juga berbagi tentang apa sih animasi gitu. Nah, Bapak ini tuh sebagai Ketua Jurusan Animek SMK Negeri 11 Semarang nih. Bagaimana sih perasaannya telah diamanahkan sebagai Ketua Jurusan yang mungkin kesibukannya padat. Nah, sela-selanya tuh gimana Pak yang tadi Bapak sampaikan? Iya, baik. Tentunya dengan rasa terima kasih ya, masih dipercaya dari sekolah untuk bisa mengabdi dan mengembangkan jurusan animasi. Nah, ini kita menggunakan nama Teaching Factory Animax Studio ya. Jadi tentunya ini menjadi tantangan bagi saya pribadi ya, dan bagaimana ya kita bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan jurusan animasi begitu. Oh, jadi animasi tuh menurut Bapak itu sebenarnya tuh seperti apa sih di SMK Negeri 11 Semarang? Apalagi animasi ini menggunakan kurikulum yang sudah berbeda ya Pak mungkin ya? Benar. Jadi animasi itu kan sebenarnya ini menjadi kompetensi yang saat ini sedang diminati ya. Karena di era digitalisasi ini abad 21 ini animasi menjadi prospek yang sangat bagus ke depannya, sehingga kita dari SMK Negeri 11 Semarang mengembangkan animasi dengan implementasi kurikulum merdeka ya, di mana salah satu indikator yang terlihat dari kurikulum merdeka itu adalah adanya diferensiasi, yaitu kita memberikan pembelajaran animasi itu sesuai dengan passion anak ya, atau minat yang ingin digelutinya ya, atau sesuai bakat juga, kemudian apa yang menjadi keinginan dari peserta didik tersebut untuk berkembang. Jadi kita dari animasi itu membuat konsentrasi ya, membagi ada animasi 3 dimensi, kemudian ada animasi 2 dimensi, dan juga kita tidak menutup hanya di kompetensi animasi saja, namun juga merambah pada bidang digital lainnya ya, seperti videografi dan juga fotografi. Nah, seperti yang kita ikuti saat ini ya, seperti podcast ini juga bagian dari pengembangan jurusan animasi untuk bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda tadi itu, begitu. Oh, jadi perbedaannya itu tadi Bapak sebutkan animasi 2D sama 3D. Itu perbedaannya itu lebih ke bagaimana sih Pak? Dan videografinya juga apakah berbeda dengan videografi yang jurusan lainnya? Oh gitu ya, baik. Kalau animasi itu memang kita konsentrasikan mulai di kelas 11 ya. Kalau kelas 10 kan masih memperoleh dasar-dasar animasi ya. Kemudian mulai di kelas 11 itu nanti kita konsentrasikan menjadi animasi 2D, yaitu animasi yang secara pergerakannya adalah vektor ya, atau datar atau flat. Kemudian yang kedua animasi 3D, yaitu 3 dimensi. Itu animasi yang sudah terlihat adanya ruang atau jarak antar benda ya. Jadi terlihat lebih
real ya, mendekati aslinya, itu yang 3 dimensi. Kemudian berkaitan dengan videografi sendiri, ini memang ini menjadi kompetensi yang penguatan ya, penguatan bagi peserta didik animasi agar mereka mampu membuat komposisi video yang lebih menarik ya, baik dari angle kamera, kemudian nanti dari tata pergerakan kamera, dan juga aspek teknis lainnya. Ini yang membedakan dengan jurusan yang lain bahwa videografi kita kolaborasikan dengan konten-konten animasi ya. Jadi ini untuk memperkuat dari karya-karya yang sudah dibuat anak-anak konsentrasi animasi, kemudian secara videografi ini dikembangkan agar lebih menarik lagi begitu. Lalu tujuan anak didiknya itu mengenal animasi di SMK Negeri 11 Semarang itu seperti apa sih biar anak didiknya lebih berkembang atau menambah skill yang mereka punya atau bagaimana Pak? Jadi kalau dari tujuan jurusan animasi ya, ini di jurusan yang kita kembangkan saat ini kita ingin menciptakan ya, atau bukan mencipta sebenarnya, karena anak didik kan sebenarnya sudah memiliki kodratnya ya. Jadi kita ingin menuntun peserta didik animasi ini mencapai pada potensi terbaiknya ya, sesuai apa yang mereka inginkan. Misalnya yang 2D itu juga kita dampingi ya, kita tuntun mencapai capaian pembelajaran akhir ya, begitu. Yang 3D pun juga demikian. Kita kembangkan dengan implementasi dari ilmu-ilmu yang terkait ya. Misalnya 3D itu juga pada pembuatan aset digital ya. Kemudian nanti bisa dipasarkan melalui marketplace, atau juga mungkin pemodelan di bidang arsitektur juga ya. Jadi memang tidak serta-merta pada lingkup film animasi saja. Kemudian tujuan kita itu kita ingin menuntun tadi itu ya, menuntun dalam pertama penguasaan pengetahuan ya, yang kedua penguasaan keterampilan mereka ya. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting ya, ini adalah pada penguasaan afektif sikap mereka ya. Jadi mungkin lebih kepada penebalan budi pekerti ya, seperti itu. Itu tujuan yang ingin kita capai. Oh, jadi tadi Pak Ronald tadi sampaikan tentang marketplace ya. Jadi anak didik itu tuh juga bisa mencari pundi-pundi rupiah ya Pak dengan karya yang mereka hasilkan ya, seperti itu. Nah, lalu marketplace yang diajarkan di animasi Negeri 11 Semarang itu seperti apa sih Pak untuk menjual hasil karyanya para anak didik tersebut? Ya, baik. Memang benar sekali ya, kita mulai membidik ya pasar atau konsumen di era digital ini ya, melalui marketplace, di mana marketplace ini memasarkan karya-karya kreatif mereka ya. Jadi kita menampung dari berbagai karya yang telah dibuat ya, itu kita menyebutnya adalah aset ya, aset digital. Itu baik berupa ilustrasi 2 dimensi ya, dan juga modeling, pemodelan 3 dimensi ya. Kemudian ada lagi fotografi ya, foto-foto yang mereka ambil ini juga bisa dipasarkan di marketplace. Dan sebagai contoh marketplace yang kita ikuti ya saat ini, kita masih mengikuti pada vendor yang ada di luar ya, seperti Shutterstock, kemudian ada juga Creative Fabrica itu ya. Kemudian ada juga semacam Dribbble ya, dan lain-lainnya. Dan ke depan kita sebenarnya ada rencana pengembangan lebih baik lagi ya di jurusan animasi ini, ingin memiliki marketplace sendiri ya, dengan nama Animax Store. Ya, di sana nanti kita gunakan sebagai ruang untuk mewadahi karya-karya dari peserta didik animasi, dan dari karya tersebut bisa kita pasarkan ya ke dunia luar secara digital tentunya, sehingga nanti dari
income atau pendapatan setiap pesanan dari produk tersebut, misalnya terbeli juga ya seperti itu nanti akan dinikmati juga oleh peserta didik. Jadi mereka nanti memperoleh hasil dari penjualan, dan jurusan sifatnya sini kita mewadahi sebagai ruang dan mungkin memberikan pendampingan ya kepada peserta didik, bagaimana trennya saat ini, kemudian bagaimana peluangnya ke depan, dan bagaimana mengelola atau keuangannya, nah seperti itu. Nah, lalu kita kan sekarang kan menggunakan sosial media ya Pak. Nah, untuk memasarkannya itu menggunakan sosial media seperti apa saja sih Pak? Untuk mencari pundi-pundi rupiah gitu Pak? Ya, jadi kalau tadi bicara tentang marketplace ya, kemudian kan strategi ya bagaimana marketplace itu dapat dikenal oleh audiens ya, atau konsumen, atau khalayak ya, atau masyarakat gitu kan, perlu adanya promosi ya. Nah, promosi atau branding ya dari Animax ini sendiri. Maka dari itu kita menggunakan beberapa media ya, media sosial yang saat ini sedang ramai ya diakses oleh masyarakat. Seperti diantaranya yang pertama itu ada media YouTube ya, YouTube channel. Ini kita gunakan untuk mempublikasikan karya-karya seperti film ya, baik 2D maupun 3D. Kemudian juga mempublikasikan video-video tentang podcast, kemudian profil yang sedang dilaksanakan kegiatan di sekolah seperti itu. Kemudian juga kita menggunakan media seperti Instagram ya, yang untuk mempublikasikan sifatnya ke foto juga ya, dan juga video pendek. Berikutnya media yang kita gunakan selain YouTube, ada Instagram, itu juga melalui Threadless ya, Threadless, dan juga marketplace yang saat ini ramai yaitu Shopee ya. Shopee. Jadi produk-produk yang diposting oleh peserta didik kita tawarkan ya di Shopee, kemudian nanti kita berikan deskripsi di sana ya, bagaimana spesifikasi produknya dan juga harga ya. Ya tentunya kita menentukan harga yang kompetitif ya dengan pesaing yang lain agar bisa diterima oleh audiens ya. Nah, itu salah satu yang kita gunakan ya untuk media promosinya. Lalu fasilitas yang diberikan di SMK Negeri 11 Semarang ini di jurusan animasi ini tuh apa saja sih Pak? Apa anak didik itu harus membawa komputer sendiri atau alat-alat yang harus diperlukan untuk membuat animasi tersebut? Oh ya, baik. Jadi dari fasilitas yang kita sediakan ya, ini bicara tentang sarana dan prasarana ya. Kalau sarana praktik itu kita sudah cukup memadai ya dari yang disediakan di sekolah. Namun begitu, ada juga inisiatif ya dari peserta didik untuk memiliki laptop sendiri ya, karena tentunya spesifikasi ini bisa mereka tentukan sendiri sesuai yang mereka butuhkan. Terkadang memang apa yang sudah dimiliki dari sekolah ya, itu mereka rasa masih kurang mumpuni ya, sehingga kita memberikan keleluasaan untuk menggunakan peralatan praktik dari mereka secara mandiri ya, tetap bisa digunakan ya. Kita sediakan juga PC ya atau personal komputer di ruang praktek ya, seperti lab 3D, kemudian ada lab 2D, dan juga ada lab videografi ya. Sehingga kita mewadahi mereka dalam sebuah ruangan yang kondusif ya dan representatif, ruang praktek bengkel yang dengan layout dan tata interiornya yang menarik, sehingga agar mereka dapat merasa betah. Itu sebagai prasarana pendukung ya, berupa ruangan lab. Di jurusan animasi di SMK Negeri 11 Semarang itu seperti apa sih Pak? Lebih ke potensi anak didiknya itu unggul di bidang yang apa saja, entah itu di 2D atau 3D-nya. Lalu animasi itu sepertinya lebih unggul di bidang apa Pak? Oh ya, baik.
tentang keunggulan yang kita unggulkan saat ini ya jurusan animasi, itu kita mendorong peserta didik untuk berkembang dalam tugas proyek ya, pembuatan film animasi 2 dimensi, dan beberapa tahun terakhir kita telah menjuarai festival film animasi cerita rakyat ya. Di sana memang kita masih memilih ya animasi 2 dimensi dalam mengeksekusinya. Namun ke depan kita juga akan mengembangkan pada film yang 3 dimensi juga ya. Kalau saat ini yang 3 dimensi memang masih pada pembuatan aset digital dan untuk memenuhi konten-konten yang di marketplace tadi begitu. Baik, lalu anak didiknya itu pernah tidak Pak untuk memiliki target atau bisa dibilang itu proyek akhir. Nah, proyek akhirnya itu apakah kelompok atau harus kita menuntun atau anak didiknya itu bebas untuk berkreasi gitu Pak? Iya, baik. Jadi memang ada target ya yang kita berikan kepada peserta didik ya di jurusan animasi, karena dengan memberikan target capaian tersebut dapat memacu mereka untuk ya bisa mengatur, memanage diri ya, mengatur pekerjaan sehingga sesuai dengan target yang dicapai. Sebagai target yang kita berikan adalah berupa tugas akhir ya, tugas akhir yang harus mereka kerjakan dan nanti dipresentasikan pada akhir jenjang ya. Ini sifatnya per jenjang ya. Jadi kalau kelas 10 itu juga ada presentasi karya, kelas 11 juga ada presentasi di akhir semester genap ya. Kemudian di kelas 12 ini juga mempresentasikan karya tugas akhir mereka yang mereka kerjakan ya. Ini dikerjakan sesuai ide-ide kreatif mereka ya. Jadi kita memberikan kebebasan bagaimana mereka mengeksplor diri ya, mengeksplor ide gagasan, dan juga bagaimana mengeksekusi secara teknis ya begitu. Dan juga untuk tugas akhir ini tentunya dapat mereka kerjakan secara mandiri ya, bagi yang menghendaki untuk berkarya mandiri, namun juga kita memberikan keleluasaan untuk mengerjakan secara kolaborasi ya. Jadi mereka kita berikan kesempatan untuk bekerja secara tim, secara kelompok begitu ya, sehingga dapat menghasilkan karya animasi yang lebih baik lagi. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Apa sih kesan, pesan, atau harapan Bapak Ronald ini di salah satu jurusan SMK Negeri 11 Semarang sebagai ketua keahlian kompetensi Animax ini? Iya, baik. Tentang kesan ya, kesan tentunya saya merasa bangga sekali ya dapat bergabung di jurusan animasi ini ya, di bawah Teaching Factory Animax Studio SMK Negeri 11 Semarang ya. Ini membawa kesan yang mendalam karena saya memiliki peserta didik yang cukup kreatif ya, kreatif, dan mereka ada ide-ide yang inovatif ya untuk mengembangkan jurusan ini. Saya sangat mengapresiasi potensi dari mereka ini. Kemudian sebagai pesan ya tentunya dan harapan ya, saya berharap semoga jurusan animasi ini nanti ke depan mampu bersaing ya dengan rumah-rumah animasi di luar sana ya, karena semakin banyak juga ya studio animasi, sehingga kita dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menuntun peserta didik dalam mengembangkan kompetensi di bidang animasi begitu ya, sehingga ini dapat membekali kecakapan hidup bagi mereka ya, agar mereka nantinya dapat bersaing dengan kompetensi masyarakat yang saat ini semakin ketat sekali begitu. Wow, sangat luar biasa ya ini Bapak kita, Bapak Ronald Justin SST MA. Jadi kita nanti juga sama-sama belajar ya mengenai tentang dunia
animasi yang sangat luar biasa di salah satu jurusan animasi SMK Negeri 11 Semarang. Nah, kesimpulannya nih, jadi SMK Negeri 11 Semarang itu memiliki beberapa kompetensi yang anak didikan miliki, yaitu anak didik bisa mengakses semua. Jadi salah satunya yaitu animasi 2D, 3D maupun video dan fotografi. Nah, jurusan animasi di SMK Negeri 11 Semarang juga sangat menguntungkan, yaitu jurusan yang sangat menjanjikan akan masa depan anak didikan yang mereka punyai, yaitu salah satunya masih belajar aja bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, apalagi jika mereka diasah di SMK Negeri 11 Semarang ini. Jadi pastinya loh, kalian itu bakalan dijanjikan dengan masa depan yang sangat cerah, dan kalian juga pastinya akan menambah skill, wawasan maupun pelajaran yang kalian dapatkan nantinya. Jadi janganlah takut untuk berkreasi ya guys. Nah guys, ayo dong kita bergabung di salah satu jurusan di SMK Negeri 11 Semarang. Pastinya asik, kreatif, dan pastinya inovatif. Aku juga mau berpesan nih buat kalian semua nih, janganlah takut untuk berkreasi sekreatif mungkin, karena saya tahu kalian mempunyai potensi yang sangat luar biasa di dalam diri kalian sendiri. Jadi jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan perkataan yang kurang mengenangkan, mohon dimaafkan. Saya Desinta Rizky Widura dan Bapak Ronald Justice undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.